Aldo mau apa, nak? Tanya Jesslyn kepada anaknya yang tengah kebingungan melihat berbagai jenis jajanan di sekolah SD. Di sana ada berbagai macam makanan yang membuat Aldo ingin mencobanya. Aldo mau, Mi. Tapi Aldo masih bingung, Mi. Jawab Aldo dengan wajahnya yang polos, menatap semua jajanan yang ada di depan SD tersebut. Aldo kenapa bingung, sayang? Tanya Jesslyn sembari mengusap puncak kepala Aldo. Aldo selama ini gak pernah boleh jajan di sini, Mi. Setiap Aldo bilang papi, pasti papi malah sama Aldo. Padahal kan Aldo penasaran sama rasanya, Mi. Jawab Aldo dengan bibir yang mengerucut lucu. Jesslyn berjongkok untuk menyamakan tingginya dengan Aldo dan memberikan senyuman yang manis pada Aldo. Setelahnya mendengarkan perkataan Aldo, Jesslyn jadi merasa sedih. Jesslyn memegang kedua lengan tangan Aldo dan menatapnya dengan tatapan penuh cinta. Sayang, dengerin Mami. Sekarang kan Aldo perginya sama Mami, bukan sama Papi. Jadi Aldo bebas mau beli apa aja. Kalau Aldo mau, Aldo boleh beli semua makanan yang ada di sini. Papi gak bakalan marah kok sama Aldo. Kalau masalah Papi, biar Mami yang bilangin. Jelas Jesslyn dengan nadanya yang paling lembut. Benalan Mami? Tanya Aldo memastikan kembali dengan tatapan yang sangat berbinar-binar. Beneran dong sayang. Nanti kalau misalnya Papi tahu Aldo jajan di sini, Mami jamin Papi gak bakalan marahin Aldo. Justru Mami yang akan marahin Papi. Jadi Aldo tenang aja ya sayang. Aldo percayakan semuanya sama Mami. Jawab Jesslyn mengedipkan matanya pada Aldo. Aldo mengangguk senang dan langsung memesan semua makanan yang selama ini ingin sekali Aldo cicipi. Aldo berlari riang dari satu penjual ke penjual yang lainnya. Sedangkan Jesslyn yang melihat kegemoyan putra tersayangnya ikutan berbahagia. Bianca, apa selama ini Mas Bastian sama sekali tidak mengizinkan Aldo beli jajanan yang ada di depan SD ini? Tanya Jesslyn kepada babysitter Aldo yang ikut belanja di depan SD tersebut. Iya Mbak, jawab Bianca dengan tatapan takut. Bukan takut dengan Jesslyn, tapi ia sangat takut jika Bastian tahu. Ia akan marah besar dan menyalahkan dirinya. Kenapa? Tanya Jesslyn sembari mengernyitkan dahinya bingung. Soalnya kata bapak, jajanan di sini gak higienis Mbak. Dan kita tidak tahu bagaimana cara mereka mengelola makanan. Dan di mana tempat mereka mengelola makanan tersebut sebelum mereka jual. Dan sudah dipastikan makanan yang seperti ini tidak sehat untuk tuan muda. Makanya Bapak tidak pernah mengizinkan tuan muda jajan di sini. Jelas Bianca dengan kepala yang masih saja menunduk ke bawah. Kalau kamu bicara sama saya, bisa nggak? Jangan seperti itu. Saya jadi merasa tersinggung. Seolah-olah saya adalah orang yang terlalu jahat. Titah Jesslyn dan Bianca langsung mendongakkan kepalanya, menatap Jesslyn dengan tatapan yang merasa bersalah. Maafkan saya Mbak, saya merasa bersalah, ujar Bianca sambil membungkuk beberapa kali pada Jesslyn. Iya gak apa-apa, apa Aldo punya riwayat penyakit sehingga membuat Mas Bastian memberikan peraturan yang ketat seperti ini? Padahal kan semua jajanan di sekolah ini enak banget, dan selama ini belum pernah saya dengar ada yang sakit karena jajan di sini. Tanya Jesslyn yang sedang menatap Aldo dengan riang mengantri jajanan. Gue harus benar-benar mastiin nih, sebelum gue bertindak gegabah terhadap Aldo. Kalau Aldo sakit karena gue akan menjadi manusia yang pertama merasa sangat bersalah. Ujar batinnya yang melambaikan tangannya pada Aldo. Karena Aldo lah yang terlebih dahulu melambaikan tangannya. Gak ada Mbak,
Justru tubuh tuan muda sangat kuat. Bahkan pernah sekali kejadian nyamuk DBD, demam berdarah, menggigit tubuh tuan muda. Kalau nggak salah pernah ada di tubuh tuan muda 4 bekas gigitan nyamuk DBD. Dan seharusnya, kata dokter, tuan muda sudah memiliki gejala DBD. Namun hingga sekarang tuan muda baik-baik saja. Jawab Bianca yang kini menatap wajah Jesslyn, sehingga tatapan mereka beradu dan Jesslyn menghela nafasnya lega. Oke, kalau begitu nggak ada salahnya kan kalau Aldo mencicipi semua jajanan yang ada di sini. Bianca, mari kita bersengkongkol. Jangan bilang-bilang sama Mas Bastian ya kalau kita beli ini semua. Jangan bilang juga kalau saya yang beliin ini untuk Aldo, ujar Jesslyn sembari menepuk pelan lengan Bianca. Waduh mbak, kalau itu saya tidak bisa karena saya takut diomelin sama bapak mbak, jawab Bianca takut-takut. Sudah jangan takut, gak bakalan, kamu nurut saja sama saya. Ikuti semua rencana saya biar enggak ketahuan sama Mas Bastian. Kamu mengerti kan? Bianca mengangguk meski ia masih merasa ragu. Jesslyn tersenyum lebar lalu mengacungkan jempolnya. Mami, teriak Aldo riang menghampiri Jesslyn yang sudah membawa beberapa kantong makanan di antaranya rambut nenek, cilok, telur gulung, siomay, batagor, mie goreng, martabak manis mini, lidi-lidian, permen gulali yang sudah berkumpul semuanya menjadi 2 bungkusan. Dan ternyata bukan hanya itu saja, Aldo benar-benar memborong semua makanan tersebut. Dan beberapa penjual yang juga ikutan membantu Aldo membawanya menghampiri Jesslyn. Jesslyn dan Bianca sama-sama terperangah melihat kelakuan Aldo yang menggemaskan itu. Kamu yakin sayang bisa menghabiskan semua makanannya? Itu banyak banget sayang, tanya Jesslyn yang masih tidak habis pikir dengan Aldo. Yakin dong mami. Mami, Aldo sudah bilang sama semua teman-teman yang ikut ngantri sama Aldo kalau mereka bisa makan itu semua tanpa halus membayarnya. Karena Aldo yang traktir, jawab Aldo bahagia menunjukkan senyumnya lebar. Sembari mengecup pipi Jesslyn yang kini berjongkok menyamakan tingginya dengan Aldo. Ini, Aldo menunjukkan jajanan yang ada di tangan kanannya. Nanti kita makan sama-sama ya Mi, Bianca. Dan ini nanti kita berhenti ya Mi di jalan kalau kita lihat olang-olang yang di pinggir jalan ya Mi, sambung Aldo dan Jesslyn langsung memeluk Aldo. Buliran bening menetes dari kelopak matanya yang cantik. Ia sangat terharu dengan kemurahan hati Aldo. Di usianya yang baru saja 3 tahun, ia sudah tahu bagaimana caranya berbagi antara sesama. Kamu anak yang baik sayang. Mami sangat bangga memiliki anak seperti Aldo, ujar Jesslyn mengecup singkat bibir mungil Aldo. Iya dong, kan Mami baik, jadi Aldo juga baik dong, ujar Aldo melap air mata Jesslyn dengan tangannya yang mungil. Kan Aldo sudah borong semuanya, siapa dong yang bayar? Tanya Jesslyn dengan tatapan yang mengintimidasi Aldo. Aldo langsung menundukkan kepalanya, menunjukkan kesedihan di wajahnya. Aldo gak punya uang Mami, ujarnya mengerucutkan bibirnya lucu. Dan Jesslyn terkagak geli melihatnya. Bianca yang sedari tadi melihat kekompakan antara ibu dan anak ikutan terkekeh geli. Hei sayang, Mami cuma bercanda. Mami yang akan bayar semuanya, ujar Jesslyn membuat Aldo lompat-lompatan karena terlalu senang. Total semua jajanan Aldo melebihi 2,5 juta. Semua penjual itu memberikan rasa hormatnya pada Aldo dan Jesslyn. Ingat Bianca, ini akan menjadi rahasia kita. Dan Pak Wawan juga, jangan sampai melaporkan hal ini sama Mas Bastian, ujar Jesslyn pada Pak Wawan dan Bianca saat mereka sudah sampai di rumah. Asalkan kalian tahu, semua jajanan yang sudah dibeli sama Aldo sudah tidak ada lagi karena semuanya sudah dibagikan di sepanjang perjalanan pulang ke rumah. Dan beberapa dari makanan itu mereka santap di dalam mobil. Aldo sangat menyukai rambut nenek dan batagor.
Aldo mana Bianca? Tanya Bastian dengan nadanya yang tinggi. Jesslyn membulatkan matanya saat mendengar suara Bastian dari ruang bawah. Suara Bastian terdengar seperti orang yang lagi marah. Aldo ingat ya sayang, jangan pernah kasih tahu papi kalau tadi kita sudah jajan di SD. Ujar Jesslyn, dan Jesslyn buru-buru menghampiri Bastian. Ceklek, pintu terbuka menampilkan Bastian yang masih lengkap dengan pakaian kerjanya. Dan Jesslyn langsung menunjukkan senyum manisnya ke arah Bastian. Bastian menghampiri Aldo dan Jesslyn, lalu mencium puncak kepala keduanya secara bergantian. Mas sudah pulang ternyata, hehehe, ujar Jesslyn disertai dengan cengirannya. Iya, jawab Bastian menganggukkan kepalanya. Gimana di kantor tadi mas? Tanya Jesslyn basa-basi. Kayak biasalah, jawab Bastian mengernyitkan dahinya bingung dengan sikap aneh istrinya dan diikuti Aldo yang sedari tadi menunjukkan senyumnya pada Bastian. Kalian kenapa sih? Tanya Bastian. Enggak. Papa kok mas? Iya kan sayang? Jesslyn bertanya pada Aldo dan berharap anggukan supaya Bastian percaya. Dan benar saja, mereka memang sangat kompak. Aldo mengangguk dengan polosnya, membuat Jesslyn bangga. Tadi kami tuh sama Aldo lagi nonton film kartun di YouTube. Jadi bawaannya pengen ketawa terus sampai sekarang mas, dalih Jesslyn. Kalian sangat mencurigakan. Kalian berdua gak lagi berbohong kan? Tanya Bastian yang curiga. Soalnya gelagat Aldo dan Jesslyn sangat aneh baginya. Enggak kok mas. Ngapain kami berbohong sama mas? Ujar Jesslyn dengan cepat di dalam hatinya. Ia kini tengah berdoa supaya Bastian percaya padanya. Kalau mas nggak percaya sama kami, ayo deh kita nonton film kartunnya sama-sama. Jesslyn beralih mengambil ponselnya dan membuka aplikasi YouTube. Ya Allah, kenapa gue harus segugup ini sih? Dan Mas Bastian sudah curiga lagi. Seharusnya kan gue bisa bersikap santai, bukannya begini. Kalau begini kan yang seharusnya Mas Bastian enggak tahu, lama-lama jadi tahu. Sebel banget. Yang salah tuh Mas Bastian. Siapa suruh suaranya dari lantai bawah terdengar seperti orang yang lagi marah. Gimana gue enggak panik coba? Ujarnya di dalam batin, sedangkan tangannya sedang mengotak-ngatik ponselnya. Sudah enggak perlu. Lagian gak penting juga saya nonton film kartun. Tolak Bastian sambil mengambil ponsel milik Jesslyn. Hehehe. Kalau begitu mas mandi sekarang ya, supaya rasa capeknya mas hilang. Jesslyn mendorong punggung Bastian untuk keluar dari kamar Aldo. Ayo mas mandi deh, bau banget loh. Bujuk Jesslyn yang kini tengah mengapit hidungnya sendiri. Sebenarnya Bastian masih wangi banget malahan. Tapi ini hanya dalih Jesslyn agar Bastian cepat-cepat keluar dari kamar Aldo. Karena Jesslyn harus menetralkan dirinya. Enak aja bilangin saya bau. Belum pernah ya sejarahnya saya bau. Nih coba cium. Semua cewek yang ada di dunia ini saja betah di ketek saya. Protes Bastian tidak terima dengan penghinaan Jesslyn. Lalu menuntun kepala Jesslyn ke ketiaknya. Dan Jesslyn pun langsung menjauh dengan tatapan yang tajam. Oh jadi gitu ya mas. Tadi mas kerja ke kantor cuma mau tebar-tebar ketiaknya mas yang bau kecoak itu. Jadi mas pamer gitu sama saya. Oh Jesslyn, lihatlah ketiak suamimu ini banyak yang ngincar. Ketiak yang bau kecoak aja bangganya minta ampun. Malu dong sama rumput yang bergoyang. Lah kok malah Jesslyn yang marahin Bastian sih? WKWK, lucu banget sih Jesslyn dan Bastian. Seharusnya kan Bastian yang marah dong sama Jesslyn. Sedangkan Bastian memasang wajah polosnya sembari mencium ketiaknya sendiri, memastikan apakah perkataan Jesslyn itu benar. Kasian papi dimalahin sama mami. Makanya papi tuh mandi, biar mami gak malah. Ya udah yuk Mi, kita keluar aja yuk. Biarin aja papi di sini. Ih, papi bau kecoa.
Ledek Aldo menarik tangan Jesslyn menuntun Jesslyn keluar dari kamarnya dan hanya menyisakan Bastian yang masih bengong. Setelah di luar kamar, Aldo dan Jesslyn saling bertos tangan tertawa riang. Astagfirullah, gak adakah yang di pihak saya satupun? Ibu dan anak sama saja kelakuannya, gumam Bastian yang juga ikutan keluar dari kamar Aldo.